Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin memperkenalkan diri, nama saya Sandiaga Dita dengan NPM 2478 Di sini saya akan mengajarkan sebuah tugas video yaitu dengan mata kuliah Cloud Computing dengan Red Hat Academy ya. Di sini kita masuk ke chapter 2 ya. Nah, kita itu disuruh mengerjakan pada bagian lab yang sebentar, sebelum penjelasan sebenarnya jalanin ya. Nah, jadi kita disuruh praktikum yang di bagian ini ya, mengelola proyek aplikasi dengan cloud multi talent. Kalau di Inggris terus, kalau di Inggris itu kalau di Inggris itu dia like managing application project in multi talent cloud ya. Nah, di sini kita akan mengerjakan lab yang bagian ini ya. Nah, di sini kita masuk. Nah, jadi kita disuruh membuat teaser ya dengan apa ini manufacturing ya. Lalu kita membuat namanya, lalu password ya. Setelah itu kita juga disuruh membuat daripada member role-nya, lalu source dari credential filenya, lalu pada bagian 5 ini itu kita masuk ke dashboard untuk membuat teaser ya. Lalu di bagian kanan ini kita membuat instance-nya, lalu kita save. Dan bagian evaluation ini adalah kita mengecek ya bagaimana hasil dari yang telah kita buat itu. Dan bagian ini adalah untuk kalau kita ini mengerjakan lab selanjutnya gitu. Jadi nggak ada error pada lab selanjutnya. Nah, di sini kita akan mengerjakan terlebih dahulu ya. Kita lihat lagi dulu ya, labnya udah belum. Nah, ini tunggu dulu sebentar di bagian workstation ya. Di sini biasanya agak cepet kok. Sudah, kita tunggu dulu sebentar. Oke, sebentar. Building mulai aktifnya, yang sebagian sudah aktif, sudah aktif, sudah 2 yang aktif, dan mesin building starting aktif ya. Nah, langsung aja kita open ya. Nah, kita open, sesung dulu. Nah, tunggu dulu sebentar. Agak ngelak ya, soalnya putih. Sebenarnya ini udah agak kurang masuk mungkin ya. Kalau merah putih dia kurang stabil. Saya tunggu dulu aja. Karena yang lainnya mungkin belum aktif ya, masih ada sebagian yang belum. Dan Allah kita keluar dulu, kita open konsolnya. Itu ya. Nah, ya, kita tunggu sebentar ya. Lagi
mencoba ngebutin ya ke dalam OS ya, karena kayak apa yang kita pakai ini itu sama aja dengan OS ya, bedanya dia OS ya, di dalam sebuah server. Ini tolong dulu sebentar. Ini sinyalnya sebelum kita install, tunggu dulu. Ini sudah pakai semua aktif, tinggal 1, 2, 3, 4. Nah, di sini sudah masuk nih. Jadi kita klik yang bagian student ini ya. Nah, pada ngelag nih. Kalau di bagian konsol Redmi ini drop ya. Karena kita berjalan di VM, kita gunakan password itu student. Nah, sudah masuk ya. Ini kita text saja. Kalau ini kita switch yang bagian activity ini, enggak banget ya. Oke, sebentar nama. Nah, di bagian activity ini klik yang bagian terminal ya. Nah, sudah masuk nih, kita mulai nanti ya biar enak. Kita belajar dengan si tugas ini, kita 2 jam kursus, masuk ke kursus, kita klik dulu masih umum, kita masuk ke bagian ngelek managing. Nah, di sini ya kita bersama-sama akan menggunakan perintah untuk memulai, yaitu let project restart ya. Di sini kita langsung salin aja ya get start ya, karena kalau di ketik-ketik kalau lama karena no wait ya. Jadi di bagian sini dan send. Nah, kita enter aja ya. Nah, dia di sini akan membuat workstation ya. Ya, kita lihat dulu ya. Dia akan membuat answer untuk tulisan manufacturing. Tunggu sampai sukses semua ya. Jadi sudah membuat getting user operator 1 sukses. Nah, lalu dia membuat admin role to operator 1. Nah, di sini sudah sukses semua. Sekarang kita lanjut ke langkah pertama. Langkah pertama di sini kita menggunakan perintah source home operator production credential file. Di sini kita menggunakan source ini ya. Kita salin aja seperti biasa. Lalu untuk enter, send. Kita enter ya. Dan sini seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan perintah yang bagian ini ya. Nah, ini segini. Nah, di bagian ini jangan langsung asal kalian copy paste ya, karena di sini itu biasanya harus diedit lagi. Ini kan ada yang kode hapus nih. Nah, ini ya. Artinya seperti ini. Jadi kita enter aja ya. Langsung kita send. Nah, sudah ya. Langsung kita enter aja di bagian 1.2 untuk membuat manufacturing project ke OpenStack project command. Enter. Dan sedang proses. Oke, berhasil lah. Nah, jadi hasilnya sama ya. Kita pastikan hasil yang di reset kita dengan di reset tanggal demi kita sama ya hasilnya, karena itu menentukan keberhasilan dari lab ini. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian 1.3 ya. OpenStack project create. Jadi kita sini lagi ditempel, jangan lupa diedit lagi di bagian sini. Nah, udah ya, langsung aja
kalian send. Oke, lewat sebentar. Domain macros, the payment push. Kita cek lagi ya, takutnya ada yang ngebug. Kadang dia kalau ngeliat itu ada ngebugnya ya. Gak ada, masalah kita enter. Oke, di sini value dari value-nya, description, domain ID, ada ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian scientific 4 ya. Kapan start create quest. Di sini kita copy paste lagi. Kita edit lagi ya. Nah, lalu kalian send lagi. Ya, ikutin aja tahap-tahap yang ada di lab ya. Biar menjamin keberhasilan 100% pada web ini, kita harus mengikuti yang ada di Reflect Academy. Oke, sudah berhasil ya. Sekarang kita lanjut ke bagian nomor 2 untuk membuat user ke microdomain ya. Lalu primary project ke manufacturing, lalu menggunakan password Redhat. Oke, di sini kita langsung aja saling sembunyi. Nah, ini juga dan kalau ini diedit banyak ini kalau diedit ya. Ini di bagian ini kita editing, lalu di bagian ini juga, ini juga. Nah, seperti ini ya. Langsung aja kalian send. Ya, kita tunggu dulu. Nah, sini sudah ya sepertinya. Langsung kita enter aja ya. Seperti oh, jadi kita enter aja. Nah, hasilnya sama ya, dengan data project ID, lalu domain ID-nya, enable, ID name, lalu option dan password experience. Nah, di sini kita lanjut ke bagian nomor 3. Di bagian 3 ini kita akan membuat small member untuk admin, hanya apa ya, membatasi admin lah ya, membuat role tertentu untuk masuk atau login. Kita menggunakan perintah ini ya. Kalau di bagian ini kita edit lagi dan lupa ya. Oke, kita send aja ya. Seperti ini sudah oke. Oke, kita langsung enter aja ya. Ya, sudah enter. Ya, di sini sudah membuat ya. Emang hasilnya tidak ada apa-apa di sini juga. Nah, selanjutnya kita akan membuat role user manufacturing project untuk menambahkan ya uangnya. Kita terus lagi jadi lagi ada apa dan langsung aja kita save. Oke, sedang membuat. Nah, itu kita tunggu dulu ya, kita tunggu. Nah, tadi kan kita membuat member, sekarang kita membuat admin ya. Lalu kita enter aja. Nah, sudah nih. Sekarang kita lanjut ke bagian nomor 4. Di bagian keempat kita ada membuat credential filenya ya. Di sini kita bisa gunakan perintah source user manufacturing RC. Nah, ya.
Kita enter ya. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke bagian kedua ya. Untuk menggunakan OpenStack kuota untuk melihat domain list the quotas for the S project. Oke, ini kita saja aja. Ini jangan pada hapus. Ini udah sepertinya dan mana ada. Nah, di sini sudah nih untuk value-nya, field dan value-nya sudah ada, for instance dan RAM-nya juga udah ada ya. Dan sekarang kita akan memodifikasi project-nya ke core 10 ya. Caranya gimana? Menggunakan perintah ini ya. Kita akan merubah course-nya. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini sudah. Sekarang kita akan menggunakan OpenStack Quotas untuk melihat domain dari Quest Project ya. Kita langsung OpenStack ke sini. Kita salin lagi. Dan di bagian ini dari dihapus. Lalu kalian send. Lalu di enter langsung aja lah ya. Sekarang kita masuk ke bagian diterima, yaitu modifikasi dari West Project ke Core 16 instance ya. Dan tadi 16 instance ke 10. Gunakan OpenStack kuota untuk command list dari Course N. Tapi kita menggunakan ini ya, perintah ini ya. Perintah ini langsung aja kita rubah ya. Oke, enter. Sekarang kita lanjut ke bagian nomor 5. Nah, sudah nih. Di bagian nomor 5, berarti kita disuruh use create the user 2 ya, sudah sebut setting the password authenticated the primary project to give user 2 the role in the West project. On workstation open revoke. Oh, kita open revoke ya. Revoke. Kita tunggu dulu ya sampai revoke-nya itu kebuka. Nah, kalau revoke-nya udah kebuka, kita jalani yang bagian ini ya. Bagian sampai ketemu di bagian sini. Oh, saya misalnya kalau begitu kita coba dari sini, harusnya bisa ya. Oke, ini bisa. Kita masukin, kita enter. Nah, di sini sudah berhasil masuk nih ya. Nah, di domainnya kita akan membuat yaitu dengan username. Domainnya kita namain user ya. Nanti dapat itu sudah klik user. Nah, lalu kita masuk ke bagian the user 2 dashboard. Oke, di sini kita beri nama user 2 ya. User 2, lalu username, domainnya apa ya domainnya? Domainnya ini kan username-nya, lalu
passwordnya itu redhat. Bentar, berarti kita dari nama domainnya oh gini aja, nama domainnya red 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 ini ya. Ya, kita namain domainnya reset aja, lalu username-nya kita beri nama dengan user2 ya user2 ya, harusnya user2 ya, user2, lalu dengan password yaitu redhat juga, redhat kayak gini ya, bentar kita fotonya tuh red hi. Oke, langsung aja kita connecting ya. Invalid credential. Oh, sebentar. Namun kita kasih nama spesial. Oh, domainnya mycops ya. Salah. Ini ya, usernya itu bukan user 2 tapi user 1, lalu passwordnya baru redhat ya. Redhat harusnya bisa ya. Nah, bisa kan, bener ya, lupa tadi ya kita ngebuatnya. Lalu kita di sini sudah masuk nih ke bagian dashboard, lalu kita navigasi ke identity, ke bagian user ya, sini salah identity ini kita cek. Kalau ke bagian user ya, kalau kita membuat create user ya, di create user di bagian sini, lalu di bagian ini kita beri dengan user 2 ya, pada username-nya beri nama user 2. Lalu untuk description-nya mungkin nggak usah ya, lalu kita email nggak usah. Nah, mungkin di bagian password ya, kita perlukan ya password itu. Di sini kita menggunakan redhat ya, redhat. Nah, untuk passwordnya redhat, lalu confirm password ya, confirm password redhat, lalu next redhat. Oke, primary project-nya itu kita beri nama wish ya. Belum salah. Sebentar. Primary-nya itu kita ganti wish ya, ganti wish. Lalu primary untuk role admin, role-nya admin ya, admin. Lalu enable-nya dicek ya, select, lalu kita klik user ya, klik user. Nah, kita jangan set ya, oke. Nah, di sini user 2 sukses dibuat ya. Lalu kita akan keluar beri dashboard untuk login ke user 2. Caranya yaitu domain and password.
domain ini tadi itu Microsoft ya Microsoft lalu oke kita uh, keluar dari dashboard ya. Nah seperti ini ya, lalu untuk ininya untuk Microsoft ya, lalu username-nya kita ganti dengan user 2, tadi kan kita user 1 ya. Nah passwordnya tadi itu red hat begini ya, kita konekin aja bisa. Nah di sini bisa masuk nih untuk user 2 nya nih. Sekarang kita navigasi lagi ke identity lagi nih, coba lagi identity, lalu kita lihat projectnya. Nah di sini kita modify quotas project self modify quotas kita coba kita modify quotas ini gimana nih? Modify quota, oh ini modify quotas ya, satu modify quotas ini bagus ya. West ya, berarti yang ini ya. Modify quotas ya, modify quota. Oke, bertemu. Lalu di sini kita select the computer kategori komputer, lalu kita cari kategori instance. Ininya kita ganti jadi 5 ya, 5, lalu kita set. Nah ini ya, kita set. Nah sukses nih ya. Sekarang kita kembali ke terminal kita. Sebelum itu jangan di logout dulu ya, jangan di logout dulu untuk kalian semua, tapi tetap logout ya karena kita di sini keluar. Kita Ctrl C. Nah, di sini kita akan menggunakan perintah lab project review grade. Ini kegunaannya untuk mengecek keberhasilan dari lab kita. Kita cek ya, berhasil nggak nih gitu kan lab kita ini. Cek dulu. Oke, pas total for store pas value juga cek dulu deh. Oke, pas instannya pas dari foto West pas juga, lalu parameter pas, instannya pas juga ya, harusnya pas semua karena tadi kita udah settingnya mengikuti SOP yang ada di tugas. Nah untuk verifikasi dari admin kalau user yang pertama kita buat dan user 2 yang kita buat di dalam dashboard tadi ya, di sini sudah berhasil semua. Dan sekarang kita akan melakukan penutupan, yaitu menghapus semua yang telah kita buat tadi ya, menggunakan lab project review finish. Nah ini adalah kegunaannya untuk kalau kita itu ntar mau ngerjain tugas selanjutnya itu ya, jadi kan kita ini nggak perlu nggak ada error lah gitu ya. Di sini kita akan ada transformer, dia langsung akan mendelete semuanya. Nah nah mungkin cukup pada video kali ini. Jadi intinya kita itu disuruh membuat user ya pada Red Hat. Yang pertama kita membuat user pertama ya melalui CLI-nya, lalu yang kedua kita membuat user si admin melalui dashboard ya untuk admin si kedua. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.